Bafi nggak ada keraguan sedikit pun. Akhirnya intinya keberadaan dalikal kitab, keberadaan Tuhan, tahu tujuan hidup, kemudian Nur Muhammad dalikal kitab. Itulah kitab. Iso ditakoi, iso mbok jak mlaku bareng, dijak maem bareng, kena diteladani, menjadi suri tauladan. Begitu loh maksudnya di dalam Al-Quran itu. Lembaran-lembaran kertas itu jelas tuangan hasil pikiran manusia. Kemudian kenapa diperspektifkan sebagai pedoman dari Tuhan? Kuburan itu jelas kesepakatan kita jika dari kita meninggal dunia. Kemudian itu tempatnya kita sebut sebagai kuburan. Kita berharap semoga Allah menyepakati mau kita. Kemudian kesepakatan yang kita inginkan supaya diterima di sisi Allah itu adalah kemudian kita njlungupne modin. Kowe dadi besane malaikat mungkar nangkir. Akhirnya Modin jadi besannya pada saat ada orang meninggal. Pak Modin, kamu kan besannya malaikat mungkar nangkir. Tolong kasih tahu ke mungkar nangkir. Ya piye carane? Ya kalau enggak ya tolong mayitik dikasih bocoran. Kalau kamu besannya kamu enggak akan dimarahi. Kemudian dikasihlah bocoran, man ismuka. Nanti ada menantu saya datang 2 orang, kemudian sang menantu ini akan bertanya kepada kamu, siapa namamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, bagaimana amal-amalmu. Maka jika menantuku datang, jawab begini ya. Siapa menantumu? Mungkar nangkir. Kan gitu. Kalau nggak besan atau menantu, itu kan terlalu berani ngasih bocoran. Ujian UNAS itu berani kasih bocoran, itu kalau guru yang nggak kenal kan juga nggak berani. Kan gitu toh? Nggak berani. Kenapa yang ngawasi itu diambil dari sekolah lain? Karena harapannya siswa itu nggak kenal dengan guru itu. Nek sing jadi pengawas gurune ustadznya sendiri kan kenal. Kan gitu kan? Anak kenal gak popo dikai bocoran kan begitu. Berarti kan kita yakin itu pasti kenal. Mbuh mantune, mbuh besane. Itu logikanya kan begitu. Dan akhirnya kan Modin dipaksa untuk menjadi menantu atau besan. Pak Modin, gimeng aku ya enek ketam. Modin enek loro gimeng. Ketok isi ketok. Oke. Halo Pak Pahi. Iki guyon ya aja tegang, engko gak gelem talkin di wonge. Sing biasa Modinan. Itu logikanya. Jadi kubur yang dimaksud mana? Karena nggak logis. Nggak logisnya begini teman-teman, logisnya. Kalau itu pertanyaan kubur, kemudian maknanya saja, itu difahami sama dengan yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, itu nggak nyambung gitu loh. Satu. Yang kedua, di dalam
definisinya makna kubur, bahwa penamaan kubur di dalam Al-Quran dengan penamaan kubur yang kita buat, jelas ini nggak ada SK dari Allah atau dari malaikat, nggak ada kan gitu. Ketiga, dulu mana istilah kubur ini dengan Quran ini? Itu. Dan kita nggak bisa tanya kepada Nabi Muhammad atau kepada Allah. Jangan aja yang dimaksud kubur itu kan gitu. Oke. Keempat, kalau mengacu kepada ayat, kubur yang dimaksud wama anta manusia. Pertama, anta itu adalah kamu, bukan mayit. Kemudian yang kedua adalah man, berarti manusia. Artinya bahwa yang dimaksud dengan kubur adalah saat kamu, saat kita ini masih hidup, inilah disebut kamu itu adalah kuburan. Gitu loh. Kamu tuh berada di dalam kuburan. Nafsu ini sebagai kuburan, jati dirimu, jati diri fitrah manusianya kita, intine menungso. Kita tuh bisa menjadi kubur, menutup kecerdasan fitrah. Kita akan ditutup oleh kuburannya nafsu. Saat kita nggak bisa menjawab man ismuka sopo jenengmu, ya di dunia ini kamu tuh harus tahu jenengmu. Artinya tahu fitrahmu, siapa mengetahui nyawone diwi, siapa mengetahui fitrahnya sendiri, siapa mengetahui angfusnya diri, siapa mengetahui jati dirinya sendiri, maka mengenal Tuhannya. Atau dibalik, siapa mengenal jati dirinya man arafa nafsahu, siapa mengenal dirinya, mengenal fitrah dirinya sendiri, maka mengenal Tuhannya. Tapi kalimat man arafa nafsahu enggak berdiri sendiri. Untuk supaya kamu dapat mengenal jati dirimu, cari orang yang dapat menunjukkan jati dirimu. Gak berdiri sendiri gitu. Goleki lewat ngipi, otok jenenge. Gitu. Goleki lewat kuburan paranormal jenenge. Goleki lewat pusaka ini dukun jenenge, kan begitu gitu. Jadi fas'alu, tanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui bagaimana zikir itu. Sama, zikir juga sama, kemudian didefinisikan sendiri-sendiri, kan begitu. Zikir ki nek wujude gitu loh. Ada wujudnya. Nah, ini tentang kubur. Segera begitu, kemudian jadi man ismuka, mengenal jati diri fitrah manusia, maunya begitu. Itu sebenarnya menstimulus, merangsang orang-orang supaya mengenal Tuhannya. Al-Bustami itu kaget. Dia itu salah satu awal yang menelurkan tentang talqin kubur ini. Kemudian karena ini sesuatu yang tidak rasional dan tidak masuk akal, harapannya nanti pada saat orang itu dikasih, ada orang meninggal dunia kemudian ditalkin, itu orang tuh mikir, wong mati mosok iso ngrungokne, wong mati mosok nggak masuk akal lah. Nggak masuk akal, mosok Tuhan membutuhkan data namanya si mayit,
Masa Tuhan nggak tahu agamanya apa, masa Tuhan nggak tahu amal-amalnya apa, itu nggak masuk akal sama sekali. Wong Tuhan itu maha tahu, maha kaya, maha perso, maha segala-galanya. Wong mati wae ora roh gawe utusan, kemudian supaya bertanya siapa namanya, bagaimana apa agamanya, siapa nabinya, itu sama sekali nggak masuk akal. Tapi faktanya itu diugemi menjadi ajaran bahwa Tuhan itu tidak lagi maha tahu. Itu Al-Bustami kaget. Aduh piye menungso ki ya Allah. Dosa aku kira rek takjak sesuatu contoh yang nggak masuk akal banget lah kok tinggi tukaran kan gitu. Kan gitu. Malah apa hanya sekedar tes ujian, mosok kurang kerjaan. Gusti Allah mosok ra roh kowe iki akeh dosane apa ora dosane wong kok Gusti Allah kancamu roh koke. Kowe pemene meninggal kancamu meninggal. Oh, cake akeh dosane kae ya wis muga-muga di ngapura. Kan gitu ta? Wong kowe roh Gusti Allah kok mbok anggap gak roh gitu loh. Berarti takoki mungkar nangkir cek ditimbang ndek mizan. Gusti Allah kurang kerjaan mung perkara kelakuanmu gak roh kebangetan. Oh. Wi wong Tanjung wi, kakean dosa. Kono roh anggitmu. Itu janjane para wali dan Al-Bustami itu ngejak berpikir jadi ini. Kita tutup dengan bid'ah deh. Ini terakhir sekilas wae lah. Al-bid'ah akhaba ila iblis minal maksiat. Al-maksiat yutabu minha wala bid'atu la yutabu minha. Jadi kalau bid'ah itu sangat dicintai oleh iblis daripada maksiat kan gitu ya. Di saat ini kan sedang selalu viral perihal bid'ah ini kan terus viral, nggak ada habis-habisnya untuk saling olo-oloan. Terus nggak ada habis-habisnya gitu. Dan yang dilihat tadi balik lagi simbolik maulud bid'ah. Nabi karena nggak melakukan, Nabi harus melakukan piye wong Nabi ini saat arep ulang tahun apa-apanya enggak. Ya, bid'ah kan hanya simbolik, masanya difahami seperti itu. Ngadepi kaum bid'ah itu memang sulit, tapi bagaimana membedakan, kita ambil di dalam surat ini aja. Sebenarnya usikum bi taqwa azza wa jalla wa sam'a wa ta'amur alaikum abdun fa'alaikum bi rasidin dan seterusnya itu ya, bahwa itu juga sudah sangat jelas sih. Orang itu juga sudah sangat jelas bahwa perilaku roda, perilaku tambahan yang tidak di dalam perintah, perilaku tambahan, ditambahi aku, ditambahi ego, kan gitu ya. Kemudian perilaku yang tidak di dalam perintah, itu disebut bid'ah. Masalahnya, saat kita itu tahlilan, paman sebagai contoh, saat kita itu sholat, saat kita puasa, itu memang kalau katakanlah puasa, sholat, itu perintah keyakinan kita, itu perintah Allah melalui utusannya, iya.
Tapi masalahnya apakah kamu mendapatkan perintah? Kan masalahnya kan ini, karena bid'ah itu adalah perilaku yang tidak di dalam perintah. Itu pun juga berlaku orangnya. Kalau kita tidak mendapatkan perintah, kemudian kamu merasa memperoleh perintah, apakah itu juga kategori, apakah itu tidak disebut kategori bid'ah? Upama, kowe sholat, terus kamu berani mengatakan bahwa kamu diperintah Allah untuk sholat. Berani? Kapan kowe ketemu Gusti Allah? Ojo gendeng jus. Kan gitu kan? Karena namanya perintah yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yauma idzilillah. Bahwa kehidupan wa ma'atrokama yaumidin, bahwa apa sih yang dimaksud dengan hari orang yang berada kesehariannya itu di dalam ketaatan dan kepatuhan dan ketundukan yang mutlak, itu kapan? Kapan seseorang itu disebut bahwa seseorang itu di dalam yaum kehidupan sehari-harinya itu adalah di dalam adin, di dalam sebuah sistem keimanan, taat bersaksi kepada Allah dan taat bersaksi kepada utusan, itu kapan? Aldin, ada isim takrif, sebuah sistem yang harus mengenal, bersaksi keberadaan Tuhan dan keberadaan utusan. Itulah orang yang kesehariannya berada di dalam sistem. Kapan? Yang mereka ini kehidupan sehari-harinya tidak dikendalikan dan tidak dalam cakupan dan tidak dikuasai nafsu, untuk nafsu dunia, hanya untuk ngumbar hawa nafsu. Bagaimana caranya? Wal amr, semua aktivitas yang dilakukan itu adalah karena di bawah atau didasarkan di atas perintah. Kesehariannya itu di atas perintah yaumaidzilillah. Dan semuanya diproyeksikan, ditujukan untuk Allah. Menjalankan perintah Nabi Muhammad untuk Allah. Tapi masalahnya wal amru, fi'il amr, itu mukotob, hadap-hadapan. Al-amr maknanya majhul. Ada yang wenang, yang menentukan peraturan ini berlaku seperti apa. Muta'alim berarti ada ilmunya untuk dapat mewujudkan, berada di dalam perintah. Itu mukotob hadap-hadapan. Tidak boleh dengan keyakinan masa lalu kemudian merasa mendapatkan perintah. Ini loh masalahnya, ayatnya kan begitu. Jadi kalau ini definisi seperti ini, bid'ahnya menjadi jelas. Berarti artinya apa? Mohon maaf, pangapunten, tentanga. Gitu. Pangapunten. Jadi apapun yang kita lakukan, itu kalau kita nggak ketemu dengan Nabi Muhammad, kita merasa mendapat perintah, kita itu bid'ah. Kok kowe gak tahu dapat perintah kok. Makanya kan di surat Rum, apakah kamu terikat janji? Bersaksi mengadanya Tuhan dan bersaksi mengadanya utusan. Apakah kamu telah terikat?
Kok kamu berani mengatakan bahwa kamu itu adalah ahli Tuhan? Kan gitu kan. Ini laisa bi amani kembala amani ahli kitab. Kebenaran, pahala, surga, bidodari, uraian tentang adin, tentang kewahyuan, laisa bi amaniyikum, sama sekali tidak didasarkan atas angan-angan yang kamu ciptakan dan yang kamu sepakati, yang kamu rumuskan. Sehebat apapun kamu, wala amanihi, dan juga sama sekali tidak didasarkan atas hasil bacaan-bacaan dan tulisan-tulisan yang kamu baca dan tulisan dari orang-orang masa lalu yang kamu yakini, yang telah dituangkan dalam kitab. Jika itu yang kamu lakukan, wa malaum bihi min ilm, sungguh itu bukan ilmu, itu hanya wawasan atau wacana, ilmu pasif yang berfungsi untuk menstimulus, yang berfungsi untuk merangsang supaya kita berpikir itu iya. Tapi itu bukan ilmu, karena ilmu itu fakta kehidupan. Ada yang berhak, ada yang menang, ada yang sah, menunjukkan hakikat, menunjukkan kebenaran, menunjukkan ini loh fitrahmu, yang asal fitrah manusiamu itu dari Tuhanmu, sehingga kamu berada di dalam hidayah, sehingga kamu mengetahui pintu pulang, pintu kembali kepada Tuhan, adanya ilmu yang menjadikan supaya mengetahui pintu pulangnya. Sekaligus ilmu yang menjadikan kamu berada di dalam sistem kehidupan, sistem Tuhan. Jika itu tidak diketahui, tidak dikenali dari yang hak wenang dan sah, maka yatabi'u iladun, apapun yang kamu lakukan dan kamu sampaikan itu hanya kira-kira dan prasangka, dan sungguh prasangka atau kira-kira dan tafsir itu tidak menyentuh kebenaran bertuhan sedikit pun, kecuali ya prasangka itu sendiri. Kan itu. Jamaah rahimakumullah. Itu saya kira untuk mindset dan elek ginilean, ya. Elek ginilean aja, pemahaman sebuah tentang beragama di kita. Ini yang saatnya memang sudah saatnya untuk dibuka ya, sudah saat dibuka. Supaya kita tidak terjemus ke dalam prasangka, ke prasangka, kira-kira, ke kira-kira gitu loh. Sebab uang kita meninggal dunia, nek mati selamat, dibuang kayak apapun ya selamat, gak ana modin selamat ya selamat. Mbok nek pancen ora selamat, dikokno modin 1000 ngekeki bocoran bareng ya tetep ora selamat. Gitu loh. Di dunyane ora kena karo Gusti Allah, nek mulih piye wong fauduri bainaum babun batinu fihi rahmah. Apa ini sulit? Enggak, sebenarnya cukup rasional, berarti harus ketemu yang hak, selesai. Yang abot, sing rumit itu gelem ngakoni, itu sing sulit. Sing dadekne besel, sing dadekne iri dengki dari zaman ke zaman ya itu.
Akhirnya kan menciptakan rumusan sendiri. Wa qalu lan tamasanan nar al ila ayam makdudat. Makdudat itu kan akhirnya enggak apa-apa lah di neraka mung sediluk beberapa hari saja. Apakah kamu sudah adan? Indallah adan, apakah kamu sudah terikat janji dengan Allah? Ikatan kamu bersaksi, ikatan yang kamu menjadikan tahu mengenal hakikatmu, mengenal hakikat kehidupanmu. Apakah kamu mengenal munadhiron, apakah kamu telah mengenal itu? Dia yang punya nama Allah, bersaksi, sehingga kamu terikat. Dan kemudian kamu mengatakan Allah telah membuat janji kepada kamu. Fala yukhlifu al-ahdah. Am taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Aja ngawur kowe gitu loh. Jadi am taquluna 'ala Allah. Kowe aja ngawur ngomong Gusti Allah ngarang ya cangkemmu. Malah ta'lamun. Iki ora dong ora duwe ilmune kok sembarangan ya penting pecotot, cocot apaan gitu-gitu. Jadi bahasane bebas, Al-Qur'an iki jane gregeten gitu loh. Jamaah rahimakumullah, semoga dalam ridha Allah, dalam akhir, dalam ampunannya ya. Nanti insya Allah ini kita puji wali kutub karena nanti subuh jam 4 kurang seperempat gitu ya. Oh tapi enggak apa-apa sih subuhan apa jam 4 enggak apa-apa, nanti makanya jam 3 kurang sedikit kita sholawat istighfar, jam 3:30, 3:30, 4, maaf 2:30, dari jam 3 kurang itu istighfar salawat. Maaf jam 2, jam 2 itu istighfar salawat, nanti 2:30 kita mulai sholat malam, kemudian disambung puji wali kutub. Gitu. Ini kalau wong jopo kok wali kutub itu kan bid'ah kan gitu. Ya ora roh wis meneng wae rasa piye-piye. Apa ya kabeh diutarani karo Kanjeng Nabi wong ngene. Alubet silsilah. Silsilah kutub itu sejak Nabi Ibrahim. Nah, Nabi dalam pengertian ritualitasnya. Kalau zaman Nabi Adam, puji wali kutubnya kan seperti orang manekes gitu. Seperti menekas sampai Nabi Ibrahim. Sekali lagi kita bangun kebersamaan, kekeluargaan, kita wujudkan dalam satu kegiatan-kegiatan yang akan menumbuhkan perilaku-perilaku kemaslahatan, kebermanfaatan, kefaedahan. Hal yang mendasar adalah kebersamaan, kekeluargaan, komunikasi, musyawarah, ilekin-ilean. Lapang dada, nyegoro, pinter ngalah. Semoga mendapatkan berberan berkah sabda pangestu Guru Wasito. Itu, dan setelah ini bisa istirahat lumayan, enggak puji ben gak guling-guling gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.